Udah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alat taqwa libasas sholihin. Fatazawwadu bitta'ah. Wa qamu ala aqdamihim muntadhirina as-sa'ah. Hassahum min ibadih wa asma'ahum ladhidha khitabih wa waffaqahum lil muhafazati ala sholati wal jamaah. Ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadirun hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Kita juga wajib bersyukur, alhamdulillah sampai pagi hari ini kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat untuk bisa menghirup udara Allah di buminya ini. Mudah-mudahan nikmat ini benar-benar kita bisa maksimalkan untuk terus mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirun hadirat sekalian yang berbahagia, saya tidak diberi judul, maka membuat judul sendiri. Tapi hari ini kita sudah masuk 10 hari terakhir bulan Sya'ban. Kalau di kalender Masehi itu tanggal 13 April Ramadan gitu ya, atau hari Selasa. Tapi hakikatnya masuk Ramadan itu sebenarnya hari Seninnya. Tanggal 12 April itu sudah Ramadan. Tapi maghrib. Jadi ketika tanggal 12 hari Senin masuk maghrib, itu artinya kita sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Karena kalender Hijriah itu dimulai dari maghrib. Maka kita taraweh dulu. Mengapa sudah taraweh? Sudah masuk Ramadan. Cuman kalau ditanya kapan pertama kali kita berpuasa Ramadan? Tanggal 13-nya atau hari Selasanya. Itu menggunakan ilmu hisab. Tentunya bagi yang menggunakan ru'yah nanti menunggu hasil ru'yah. Tapi ketika kita menghitung dengan hisab, insya Allah tidak ada perbedaan antara yang ru'yah dengan yang hisab untuk tahun ini. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, karena kita sudah jelang Ramadan, sepekan lebih sedikit kita sudah akan masuk ke bulan Ramadan, maka tema saya ya menyongsong datangnya bulan Ramadan. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, apa yang hendaknya benar-benar kita akan lakukan mulai kita menjelang datangnya bulan Ramadan ini? Ada beberapa hal penting, nanti coba kita lihat satu persatu yang mestinya kita lakukan. Yang pertama, tentunya kita sejak kemarin-kemarin tentunya terus untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau benar-benar memberi kami kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Kita mari berdoa yang kuat agar benar-benar Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan tersebut. Karena tetap hari-hari ini itu ada saja. Mungkin di antara kita, saudara kita, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sehari, tinggal 2 hari Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doa kita mudah-mudahan kita benar-benar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata juga berdoa untuk bisa selalu bertemu dengan bulan Ramadan itu.
Allahumma ahlilhu alaina. Ya Allah, mudah-mudahan ketika hilal Ramadan itu datang kepada kami, ahlilhu alaina bil yumni. Berilah kami rasa aman. Jadi Rasul berdoa, nanti kalau Ramadan benar-benar datang, berilah kami rasa aman. Bil yumni. Dan sangat penting, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Karena dengan rasa aman, suasana yang aman, itu insya Allah kita akan bisa maksimal di dalam beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan itu. Mungkin di saudara-saudara kita yang ada di Myanmar, Rohingya, yang terusir, itu kan untuk Ramadan juga berat. Atau mungkin saudara-saudara kita yang ada di Suriah, setiap hari masih mendengar ledakan-ledakan, itu untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan juga tetap lebih berat. Di kita pun juga sebenarnya tidak aman-aman benar sekarang ini. Karena di banyak tempat yang khususnya zona merah, itu juga belum boleh kan pengajian-pengajian seperti ini. Tapi alhamdulillah, daerah kita termasuk di Ngelipar ini, kalau jamaahnya sudah seperti ini, ya mudah-mudahan posisinya zona hijau. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, zona kita tetap zona hijau, dan tentunya tidak hanya sekedar daerah kita. Mudah-mudahan seluruh bumi ini nanti pandemi ini segera berakhir, tapi tentunya dengan satu catatan, kita benar-benar harus menyadari bahwa Allah lah sang penguasa, kita harus tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin, mungkin saat ini Allah baru memberi peringatan kepada kita, banyak manusia yang sombong, banyak manusia yang jauh dari aturan Allah, sehingga Allah perlu mengingatkan kita. Dengan pandemi ini, ya mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman. Selain Rasul minta rasa aman, Rasul juga berdoa wal iman, dan berilah kami iman. Karena memang yang bisa berpuasa Ramadan itu yang benar-benar beriman. Karena ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah yang lain. Orang yang setiap hari datang ke masjid sholat 5 waktu ketahuan. Oh, Pak itu sholatnya rajin, itu sholat. Ini ratau sholat kita. Tapi kalau puasa itu kita nggak ada yang tahu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pura-pura lapar, haus, di kamar gelegek-gelegek, itu nggak ada yang tahu. Karena itulah kita butuh iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamati. Rasul juga berdoa agar kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena ada yang diberi kesempatan oleh Allah hidup di bulan Ramadan, tapi di UGD, sakit berat. Ini juga tentunya tidak bisa optimal untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka benar-benar wal Islam yang terakhir, dan Islam. Artinya dalam keadaan Islam. Karena banyak yang pagi dele, sore sudah jadi tempe. Pagi muslim, ternyata sorenya sudah keluar dari agama kita. Kan banyak orang sekarang menganggap agama itu seperti pakaian. Mungkin karena calon mantunya atau calon istrinya atau calon pasangannya berbeda, akhirnya ikut agamanya pasangannya. Mudah sekali sekarang itu. Orang itu berpindah agama bukan karena apa itu keyakinan, tapi hanya karena kepentingan-kepentingan dunia. Maka na'udzubillahi min dzalik. Karena memang puasa itu bagian salah satu dari rukun Islam kita. Kalau kita menolak syariat itu, para ulama sepakat seseorang sudah keluar dari agama. Orang menolak syariat sholat, syariat puasa, menolak syariat zakat, itu semuanya menurut para ulama menjadikan seseorang itu keluar dari agama. Maka di zaman kekhalifahan Abu Bakar, ketika grupnya Musailamah Al-Kadzab ini menolak untuk mengeluarkan zakat, akhirnya diperangi waktu itu. Karena menolak syariat zakat itu berarti sudah keluar dari Islam. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, setelah kita terus berdoa, mudah-mudahan kita benar-benar nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, ketika kita benar-benar diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan itu, maka kita hendaknya benar-benar mensyukuri nikmat itu.
Artinya benar-benar mensyukuri itu syukur dengan arti yang sebenar-benarnya. Karena banyak orang yang bersyukur tapi ternyata Allah berfirman wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur. Padahal acara tasyakuran itu orang belum lahir aja banyak yang ada tasyakuran kehamilan kan itu. Lahir disyukuri lagi. Lulus SD syukuran lagi, khatam Quran syukuran, lulus S1 syukuran, nikah syukur. Banyak sekali acara-acara syukuran itu. Tapi mengapa Allah menyebut wa qalilum min ibadiyas syakur? Karena syukur itu tidak hanya lisan. Syukur itu juga perspektifnya hati, perspektifnya lisan, dan yang lebih dari itu perbuatan. Perbuatan kita harus menunjukkan kita itu bersyukur kepada Allah. Karena kalau orang diberi nikmat sehat kaki, ternyata tidak pernah ke masjid untuk sholat berjamaah, itu ya kurang bersyukur. Diberi nikmat telinga, ternyata digunakan untuk mendengarkan gosip-gosip saja, itu tidak bersyukur. Diberi oleh Allah mata yang sehat, ternyata digunakan untuk bermaksiat, nah, itu juga tidak bersyukur kepada Allah. Maka benar-benar mensyukuri nikmat Allah itu menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk optimalisasi berkhidmat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita disebut dengan syukur. Maka Rasulullah itu kan setiap malam sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka Siti Aisyah yang melihat Rasul begitu sampai bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Mengapa engkau lakukan ini Rasulullah setiap malam sampai bengkak-bengkak? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah sudah mengampunimu wahai Nabi Muhammad. Yang telah lewat maupun yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah. Dijamin masuk surga. Kok tiap malam harus bersusah-susah sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Maka jawaban Rasul sangat ringan sekali. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah saya seharusnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dijamin masuk surga semakin menjadikan Rasulullah sangat bersyukur. Apa? Optimalisasi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia. Yang ketiga, setelah kita berdoa terus dan kita bertemu, kita bersyukur, yaitu menggunakan kesempatan itu untuk mengumpulkan pahala dari Allah. Yang ketiga adalah hendaknya kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Karena ada sebagian mungkin kecil, waduh datang lagi Ramadan ini berat ini, poso lagi. Jadi yang dilihat itu dari sisi beratnya. Padahal mestinya kita melihat dari sisi keutamaan yang bisa kita dapatkan di bulan itu. Maka kalau kita melihat apa yang akan kita dapatkan di bulan itu, maka kita akan sangat bergembira. Tapi kalau apa itu mungkin melihat sisi beratnya saja, waduh nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ini kesannya malah stres ini mau datang bulan Ramadan. Seorang muslim mestinya bergembira. Mengapa? Ternyata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan lain-lain, banyak yang meriwayatkan, itu Rasul bersabda, qala li ashabihi yubashiruhum. Kalau datang bulan Ramadan, Rasul itu bersabda kepada para sahabatnya, yubashiruhum, memberikan kabar gembira kepada mereka. Qad ja'akum Ramadan. Wahai sahabat-sahabatku, telah datang bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan ternyata Rasul melanjutkan, di mana letak keberkahan itu? Rasul menyebut, iftaradallahu alaikum siyamahu. Yang pertama, karena Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Yang kalau kita lakukan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa yughallu fihi syayatin. Itu keberkahan yang kedua. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan setan-setan dibelenggu. Itu keberkahan bulan Ramadan. Maka
Kita kalau berada di bulan Ramadan, itu kan merasakan ya, ibadah itu kok lebih ringan. Mungkin santri-santri ini kalau ada satu sholat taraweh ketinggalan saja, kemarin nggak bisa sholat taraweh satu malam saja, kita rada gelo. Aduh, saya nggak komplit di satu bulan nih, bolong siji, bolong loro, tarawehnya itu wis gelo. Padahal di luar bulan Ramadan, bolongnya berapa itu? Ya mulai kita itu. Itu artinya apa? Itulah keberkahan bulan Ramadan. Jadi melaksanakan ketaatan-ketaatan itu dengan lebih ringan. Karena apa? Setan-setan juga sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keberkahan dari bulan Ramadan. Baca Quran itu di luar bulan Ramadan untuk khatam butuh berapa bulan? Tapi di bulan Ramadan itu bisa sekali, dua kali, ada yang 3 kali khatam. Itulah keberkahannya bulan Ramadan. Sangat ringan untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena itu memang salah satu keberkahan dari bulan Ramadan. Yughalus syayatin. Itu setan-setan dibelenggu, kadang-kadang yang bertanya. Katanya setan-setan sudah dibelenggu, tapi kok banyak umat Islam yang tidak berpuasa? Itu tentunya jawaban kita paling tidak ada 2. Karena yang namanya penghambat kita untuk taat kepada Allah, memang yang terbesar adalah setan. Tapi yang kedua juga hawa nafsu kita. Karena kita juga harus melawan hawa nafsu kita. Mengapa kita diuji oleh Allah? Mengapa jin diuji oleh Allah? Karena selain punya akal, juga punya hawa nafsu. Sehingga pilih akal atau pilih hawa nafsu tadi. Kalau milih akalnya, dia akan selalu taat. Tapi kalau kuat hawa nafsunya, maka dia akan durhaka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat yang tidak diberi Allah nafsu, nggak diuji oleh Allah. Akalnya sempurna, nggak diuji oleh Allah, tidak diberi nafsu. Kita yang diberi nafsu ini diuji oleh Allah. Maka manusia itu kan ada 2. Ada roh, ada jasmani. Rohnya itu selalu mengajak taat, mengajak ke atas. Tapi jasmani kita kan berasal dari tanah ini, ngajak ke bawah. Ini tarik menarik ini antara jiwa kita dengan nafsu kita ini. Kuat mana? Itu kalau yang kuat imannya, kuat akalnya, pasti akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, Rasul tadi yubasyiruhum. Ini saya ulangi lagi tadi terkait dengan setannya. Masih pertanyaan, jawaban yang kedua begini. Kalau setan-setan khususnya dari jenis jin itu sudah dibelenggu, mengapa kok masih kita kalah? Itu saya gambarkan kalau kamu ditantang oleh orang itu sudah dibondo tangani. Tapi ternyata kita nggak bisa ngalahke. Mau antem iso Indo. Ini menunjukkan apa? Betapa lemahnya kita. Musuh kita udah dibondo aja nggak bisa ngalahke. Artinya apa? Ya kita lemah. Artinya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, banyak bermaksiat di bulan Ramadan, itu menunjukkan betapa lemahnya iman. Karena setan sudah dibelenggu saja masih kita kalah dengan setan-setan tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Yang menarik lagi disebutkan oleh Rasulullah, mengapa bulan Ramadan itu bulan yang berkah? Karena fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan ketika Rasul sudah wafat, maka sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi. Malam kemuliaan itu sudah tidak ada lagi. Tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama, dan ini yang kuat, bahwa sampai hari kiamat nanti, setiap datang bulan Ramadan, di situ ada satu malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Maka Rasul juga termasuk keberkahan Ramadan apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ini ada menunjukkan apa? Setiap datang bulan Ramadan, di situ nanti ada satu malam kemuliaan Lailatul Qadar itu tadi. Cuman Imam Al-Ghazali itu mengatakan perbedaan ulama terkait dengan kapan datangnya Lailatul Qadar itu bisa lebih dari 40 pendapat. Ada yang menyebut Lailatul Qadar itu malam ke-29. Ada yang menyebut malam ke-27, ke-25, 23, 21. Ada yang menyebut malam-malam 10 terakhir Ramadan ketika Rasul beriktikaf.
Ada yang menyebut 10 malam terakhir yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ada yang menyebut setengah Ramadan kedua. Ada yang menyebut setengah Ramadan yang ganjil-ganjil. Jadi perbedaan ulama banyak. Bahkan ada yang menyebut kemungkinan dari malam pertama sampai malam terakhir itu bisa. Artinya tidak ada satupun ulama yang bisa memastikan kapan yang namanya Lailatul Qadar itu datang. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena tidak bisa dipastikan di malam yang keberapa Lailatul Qadar itu datang, maka mestinya kalau kita benar-benar ingin mendapatkannya, kita optimalisasinya sejak malam pertama sampai malam terakhir. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan malam ini malam Qadar atau Lailatul Qadar, sehingga kita akan mendapatkan keutamaan itu. Karena kalau kita tidak tahu, Allah Maha tahu. Nggak usah khawatir. Kita mungkin ini Lailatul Qadar enggak ya? Kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kalau setiap malam itu kita optimal, insya Allah kita akan mendapatkan satu di antaranya itu nanti Lailatul Qadar. Itu cara kita. Itu hikmah dari tidak bisa dipastikannya kapan Lailatul Qadar itu. Ada yang menyebut ada tanda-tandanya. Tapi sebagian ulama tidak harus ada tanda. Mungkin seperti waktu itu, waktu Rasul itu ada tanda itu. Tapi bisa saja di waktu yang lain tanda itu berbeda. Sehingga itu juga tidak qat'i juga. Maka sekali lagi yang paling aman bagi kita yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu sejak malam pertama sampai malam terakhir optimalisasi. Insya Allah itu bagian. Kita nggak tahu hari ini. Tapi insya Allah kalau kita bertemu Allah nanti ternyata di antara malam-malam yang sudah kita lakukan benar-benar kita dapatkan ibadah di Lailatul Qadar tersebut. Hadirun, hadirat sekalian yang berbahagia. Karena ada juga kadang-kadang orang itu ya berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, tapi bahagianya karena urusan dunia. Itu ada juga. Ratau poso, ratau taraweh, tapi senengnya kalau datang bulan Ramadan apa? Karena pasarnya rame. Ini bosone dagang-dagang kuwi. Wis ini mungkin pas meledak ini. Itu jadi wah, maka ada non muslim yang bergembira juga. Kenapa? Karena masalah pasar, bukan masalah kebaikan itu. Bukan salah ketika kita optimalisasi untuk akhirat kita dan kita juga mempeng untuk bekerja, ini tidak ada yang salah. Tapi yang salah itu yang bahagianya, gembiranya itu hanya untuk urusan dunia, bukan keutamaan bulan Ramadan yang dia senangi, tapi karena itu tadi hanya urusan dunia. Maka mari kita bergembira dua-duanya. Dunia kita ya alhamdulillah, akhirat kita ya alhamdulillah, itu insya Allah bahagia yang benar. Yang keempat, hendaknya kita segera merancang agenda-agenda untuk mendapatkan manfaat yang maksimal di bulan Ramadan nanti. Itu kalau saya gambarkan itu begini. Kalau ini santri-santri ya, seperti santri-santri kita, baik yang MTS, SMP atau SMA, itu kalau sudah jelang ujian, itu ada beberapa model. Saya bikin 2 model saja. Ada model santri atau murid, itu ketika setengah bulan, ini kan tinggal 10 hari ya, umpamanya begitu. Tinggal 10 hari ujian, itu udah mempeng. Pelajarannya nahwu itu sampai bab apa itu? Pelajari, dihafalkan, pelajari, mempeng belajarnya. Tapi ada juga yang tidak mau belajar. Jangan mumetnya, jangan sekarang. Nanti aja kalau udah masuk 1 jam aja mumet. Katanya begitu. Masuk setengah bulan mumet, tiap malam mumet terus kan gitu. Tapi kalau mumetnya setengah bulan, nanti ketika masuk sudah nggak mumet lagi. Yang mengerjakannya enak. Tapi yang tidak pernah mumet belajar, mumetnya memang 1 jam nanti. Ketika menjawab raiso lah, mumet 1 jam. Ada yang model begitu itu, mumetnya 1 jam wae. Rasa oke. Tapi ada yang dari awal mempersiapkan. Kira-kira hasilnya ujian beda nggak? Pasti beda. Itu artinya apa? Orang yang mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, menyusun agenda-agenda di bulan Ramadan, itu akan berbeda kualitasnya dengan sing cuek. Nek Ramadan pokoknya ibadah gitu aja. Beda hasilnya. Nah, coba sekarang kita lihat contohnya apa. Kita menyusun, merancang agenda itu contohnya apa? Contohnya bagi mungkin kita yang biasa nanti dapat jatah dakwah. Kalau bulan Ramadan itu dapat jadwal itu dakwah. Sekarang sudah mulai. Nanti ada berapa tema yang akan sampaikan di bulan Ramadan.
tema ini yang mungkin yang baik-baik. Kalau sudah kita persiapkan, nanti dalam dakwah juga akan optimal. Mungkin bagi takmir-takmir masjid sudah mulai mempersiapkan. Nanti di masjid kita ini pengajian akbarnya berapa kali? Ada acara apa nih untuk memaksimalkan apa itu malam-malam Ramadan itu? Kalau kita persiapkan dari awal, itu pasti nanti hasilnya optimal. Tapi kalau nanti Ramadan baru nyari-nyari, nanti apa itu ustadznya siapa ya? Mungkin ustadznya sudah sibuk kemana-mana. Nyari itu nggak bisa nyari itu, malah akhirnya dapatnya sak-sai. Kalau dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan, itu mungkin bisa akan mendapatkan juga ustadz-ustadznya pun juga yang bisa kita pilih. Karena apa? Persiapannya lebih matang. Bagi yang mungkin juga bukan pendai, bukan dai, bukan juga takmir masjid, kita awam biasa. Nah, kita juga melihat nanti di bulan Ramadan itu di masjid-masjid ada kajian yang menarik di mana saja. Ada pengajian akbarnya di masjid ini kapan-kapan. Kita iso bunderi mulai saat ini, itu insya Allah nanti kaget. Enggak kaget loh. Mabungi ini acara di masjid sana. Kaget sudah acara ini rampung baru kita tahu kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan dengan matang. Itu juga bagian dari mempersiapkan. Kemudian juga mungkin untuk menggalang dana, infak, sedekah itu untuk di kita di lazismunya itu kalau udah apa itu bergerak secara aktif gitu ya, progresif, itu bulan Ramadan itu bulan yang orang atau umat Islam itu nyanyo. Kalau kita mandek itu ya tidak optimal. Tapi kalau kita progresif itu insya Allah. Karena mereka itu begitu ada orang dan ini Ramadan pas. Nanti banyak orang yang sodakonya, infaknya berlipat-lipat dibandingkan di bulan apa itu di luar bulan Ramadan. Itulah beberapa agenda yang mestinya kita persiapkan. Contohnya saja, kita bisa merancang lagi agenda-agenda yang hebat supaya Allah nanti ketika datang Ramadan kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis keberkahan tadi, waman khurima khairuhu faqad khurim. Siapa yang lewat bulan Ramadan kok dia tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun dari datangnya bulan Ramadan, faqad khurim, maka dia benar-benar orang yang tidak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan. Bulan Ramadan yang penuh berkah demikian, sing pahalanya itu luar biasa, kok sampai orang itu opo-opo itu apa itu namanya kebangetan. Itulah maksud dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, hendaknya kita bertekad untuk mengisi waktu-waktu Ramadan itu dengan ketaatan-ketaatan. Karena di bulan Ramadan itu ada beberapa ibadah khusus yang Allah contohkan kepada kita. Rasulullah contohkan kepada kita. Tentunya yang pertama, yang hukumnya wajib, itu ibadah yang khusus di bulan Ramadan sebulan penuh. Rasul tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jadi ini satu-satunya kita puasa sebulan penuh. Kecuali yang membayar kafarat ya, itu bahkan 2 bulan berturut-turut. Tapi ibadah yang khusus di bulan Ramadan ini ya, yang pertama puasa itu. Dan kalau kita laksanakan dengan maksimal, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Yang kedua, membaca Al-Qur'an. Ini juga Rasulullah itu kalau malam Ramadan itu ternyata khatam sekali setiap malam Rasulullah itu. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah mengetahui Rasul khatam Al-Qur'an setiap malam kecuali hanya di bulan Ramadan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuantitas membaca, kualitas dan kuantitas membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih baik dibandingkan di luar. Tapi Rasul ternyata juga bersabda, Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin. Maksudnya, katamkanlah membaca Al-Quran itu setiap sebulan. Nah sahabat ternyata yang mendengar sabda Rasul berkata, Inni aqwa ala aktsara min dzalika ya Rasulullah. Saya bisa lebih kuat dari itu ya Rasul. Nek cuman sebulan sekali, saya bisa lebih dari itu. Maka Rasul ya sudah 25 hari sekali. Inni aqwa ala aktsara min dzalika ya Rasulullah. Aku bisa lebih kuat dari itu 20 hari sekali. Bisa lebih kuat Rasul
ya sudah 15 hari sekali. Saya bisa lebih kuat Rasul, ya sudah 10 hari sekali. Saya bisa lebih kuat Rasul, sudah sepekan sekali. Saya bisa lebih kuat dari itu Rasul, 3 hari sekali. Dan kalau kurang dari itu, maka tidak memahami Al-Quran. Maka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, sebagian ulama menyebutkan maksimal khatam itu 3 hari sekali. Tapi sebagian ulama bukan, itu bukan batas maksimal. Seperti Rasul pun juga bisa. Artinya setiap malam khatam juga bisa. Tapi kalau kita bisa 10 kali khatam itu sebenarnya udah luar biasa. Kalau bagi saya, 1 Ramadan khatam 1 Al-Quran, tapi dengan kualitas yang baik, itu udah luar biasa. Maka apalagi ini banyak santri ya. Saya justru menganjurkan tidak hanya kuantitas kita, tapi kualitas. Karena Rasul kan bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Itu paling baik. Manusia yang paling tinggi kedudukan di hadapan Allah itu bukan gubernur, bukan bupati, bukan presiden. Jabatan-jabatan dunia enggak penting. Tapi siapa? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu yang paling tinggi di hadapan Allah nanti. Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Tapi para ulama menafsirkan, memberikan keterangan. Maksudnya belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain itu bagaimana? Ada tahapannya. Dimulai dari ta'allumu qiraatihi. Membacanya, belajar membacanya. Ta'allumu lafzihi. Lafadznya, makhrajnya benar. Membacanya dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Ini juga salah satu bagian dari ta'allumul Quran. Kalau sudah bisa membaca dengan benar, ta'allumu maknahu. Kita juga mempelajari, mengetahui artinya yang kita baca. Nah, nanti kualitasnya berbeda. Kalau kita baca Quran 1 juz, baca tadi apa isinya yang dibaca? Pokoknya dapat pahala. Ya benar, membaca Al-Quran 1 juz itu dapat pahala, besar sekali pahalanya. Tapi kalau kita enggak ada sesuatu yang nancep di hati kan kesannya tetap fadilahnya kurang. Coba kalau kita membaca, bagi yang santri-santri yang senior yang sudah ketika membaca Al-Quran sudah tahu, paham artinya itu udah enak. Membaca dengan tartil, oh ini maksudnya, oh ini cerita Nabi Nuh, oh ini cerita Nabi Isa, oh ini macam-macam tahu kita ketika membaca Al-Quran memahami maknanya. Luar biasa. Tapi bagi kita yang mungkin tidak tahu bahasa Arab, saya sarankan membaca Quran yang terjemahan itu. Mungkin 1 bait dibaca, lihat terjemahnya, baca dulu. Oh, ternyata tentang ini. 1 bait lagi dibaca, oh ternyata firman Allah tentang ini. Itu ketika kita memahami maknanya, kualitasnya berbeda. Ibu-ibu mungkin yang belum mempraktekkan, monggo praktekkan. Nanti kita membaca ayatnya itu paling tidak 1 bait dulu, baca ayatnya, dibaca maknanya. Oh tentang ini. Itu insya Allah lebih menancap ke hati kita. Nah kalau jenengan bisa khatam seperti itu, baca ayatnya, kemudian tahu artinya, baca ayatnya tahu artinya, itu luar biasa pemahaman kita terhadap Al-Quran meningkat drastis. Itu akan berpengaruh terhadap tentunya kesadaran kita di dalam beragama. Tingkatkan lagi, ta'allumu maknahu, ta'allumu tafsirihi. Kita mempelajari keterangan-keterangannya. Bagaimana para ulama menjelaskan, bagaimana Rasul menjelaskan ayat-ayat ini, bagaimana para sahabat salafus soleh menjelaskan ayat ini. Mempelajari tafsirnya, itu akan lebih mendalami lagi. Setelah itu, ta'allumu tatbiqihi. Kita belajar untuk apa? Mempraktekannya ini yang jauh lebih penting lagi. Karena Al-Quran itu untuk dilaksanakan, untuk dipraktekkan. Sebagai kitab petunjuk. Maka saya tidak mengecilkan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu luar biasa pahalanya. Tapi yang lebih luar biasa lagi, orang yang dengan memahami Al-Quran itu, kemudian dia taat melaksanakan Al-Quran itu. Karena sekarang itu banyak pengamat-pengamat Al-Quran. Kita butuh pengamal Al-Quran. Pengamat Al-Quran itu profesor doktor, kalau jenengan datang ke kampus-kampus itu, profesor doktor di bidang ilmu Al-Quran, tidak kurang-kurang kita. Tapi kita kurang pengamal Al-Quran. Maka saya gambarkan seperti seorang lurah yang dapat surat dari presiden. Kira-kira senengnya kan rakaruan itu. Wah, dapat surat resmi kopnya kepresidenan. Dibaca setiap saat, setiap malam dibaca. Habis dibaca, taruh di
apa itu tempatnya lemari-lemarinya dikunci, besok dibaca lagi sampai ngelotok bendina diwaca, apal itu suratnya presiden itu. Begitu presiden datang, Pak Lurah, surat saya sudah datang. Sudah Pak Presiden, bagus. Sudah dibaca Pak Lurah, sudah. Bahkan saya hafal Pak Presiden, suratnya dari A sampai Z sudah hafal. Bagus Pak Lurah. Gimana? Pesan saya di surat itu sudah dilaksanakan belum? Wah, kalau itu belum Pak Presiden. Ternyata apa suratnya? Pak Lurah, ini karena desa Anda belum ada sekolahnya, tolong dibangunkan SD Impres. Ternyata SD ini udah dibangun. Suratnya dihafal kayak itu tadi. Bendina diwaca, tapi SD-nya yang diperintah presiden udah dibangun. Kira-kira presidennya nesu apa nesu? Itu juga yang terjadi pada kita. Kita membaca Al-Quran, mendalim Al-Quran, menghafal Al-Quran. Luar biasa, itu pahalanya besar sekali. Tapi jauh dari itu, yaitu kita mengamalkannya. Kita butuh pengamal-pengamal Al-Quran di dunia nyata. Jangan seperti Pak Lurah seperti tadi. Pasti kena marah. Nanti kalau kita hanya hafal saja, tapi masih nyuri, keluar dari masjid, nyuri sendal. Ini apa gunanya kita hafal Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi masih nyuri, masih berbuat maksiat. Ini kan artinya apa? Al-Quran setelah kita hafalkan, kita pahami itu, yang lebih penting lagi, kita amalkan untuk menjadikan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak sodakoh. Rasul itu sodakohnya berlipat ganda. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasul itu paling dermawan. Ustaz Arif dermawan. Paling dermawan Rasulullah itu. Wah, kalau beliau di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Rasulullah itu lebih dermawan lagi kalau sudah datang bulan Ramadan. Wa aktsaru ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Dan Rasul akan lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Ketika Jibril mendatangi beliau. Artinya apa? Ketika ada peningkatan kuantitas dan kualitas dalam berinfak dan bersedekah, itu tidak menyelisih sunnah Rasul. Rasul kalau Ramadan memang berol-berolan. Jadi kalau kita, oh kok beda ya dengan yang lain, itu insya Allah tidak menyelisih sunnah Rasul. Karena Rasul pun juga di bulan Ramadan itu lebih berol-berolan lagi. Nah, itulah hadirin hadirat sekalian yang terkait dengan beberapa hal. Termasuk untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Terus juga iktikaf. Apalagi kalau santri, nggak tahu nanti. Ada iktikaf atau tidak. Kalau di Imam Zuhado itu hanya sunnah saja. Mungkin ada 20 santri, meskipun sudah libur, itu masih beriktikaf di akhir bulan Ramadan. Karena Rasul itu beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Iktikaf itu kita berniat untuk beriktikaf, berdiam diri di masjid dengan waktu tertentu dan di situ melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Sholat, membaca Al-Quran, belajar. Kalau ngobrol ya ngobrol-ngobrol yang baik. Kita berdiam diri di dalam masjid itu kita namanya beriktikaf. Memang kalau Rasulullah itu 10 hari. 10 hari itu selalu. Bahkan dalam riwayat ketika Rasul tidak bisa iktikaf, itu beliau qadha di luar Ramadan itu. Saking beliau itu terbiasa iktikaf. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa maksimal 10 hari? Menurut para ulama boleh. Kurang dari 10 hari juga boleh, semampu kita. Tapi tentunya pahalanya tidak semaksimal yang 10 hari. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau umpamanya kita habis maghrib berbuka, kemudian kita masuk jamaah ke masjid, kemudian kita sudah niat, saya beriktikaf. Sambil nunggu sampai tarawihnya datang, mungkin sampai kajiannya datang, mungkin sampai jam 9, jam 10 baru pulang. Itu dari maghrib sampai jam 9 malam tadi dengan niat iktikaf, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu ibadah iktikaf. Meskipun kita tidak bisa membandingkan dengan yang 10 hari iktikaf secara maksimal. Tapi monggo, itu minimal kita juga sudah bisa beribadah iktikaf meskipun tidak maksimal seperti yang 10 hari berkelanjutan itu. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tinggal 10 menit sampai jam 7. Baik. Yang keenam, atau yang terakhir saja. Hendaknya kita berusaha untuk mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Jadi ini penting. Kita mengenal, memahami hukum-hukum yang terkait dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu tadi.
Karena dengan memahami hukum itu akan sulit, semakin sulit setan mengganggu kita, menggoda kita. Semakin kita tidak banyak tahu hukum, itu semakin mudah digoda. Ayo kamu tadi batal, iki batal pora yo. Waduh batal, sisan ngombe. Ternyata tanya, batal enggak? Enggak batal. Waduh sudah terlanjur saya kira batal. Ini kenapa? Karena kekurang pahaman. Maka kalau kita paham aturan-aturan agama, paham hukum-hukumnya, itu semakin memantapkan kita dalam beribadah. Ketika ada godaan-godaan, wah, kita udah tahu, oh ini enggak batal, oh ini enggak batal. Nah, itu menjadikan kita mantap di dalam beribadah. Kalau kita enggak tahu, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, para ustaz, para ulama. Kalau kalian tidak mengetahui hukumnya, termasuk yang terkait dengan bulan Ramadan itu. Nah, ini saya tutup ya, ada 8 menit itu ya, terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan. Kalau para ulama menyebut bahwa syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa Ramadan itu ya muslim. Kalau tidak muslim, tidak wajib berpuasa Ramadan. Tapi ya dosa. Tapi dia belum punya kewajiban karena nggak bisa puasa kalau dia tidak muslim. Butuh iman. Balik dan berakal. Itu juga syarat wajibnya. Jangan sampai nanti kita menyesal. Ketika kita kondisinya balik berakal seperti ini sempurna. Tapi ketika bertemu Allah ternyata banyak berbuat maksiat. Wah, aku mau disik dadi wong edan wae malah ra mlebu neraka. Karena apa? Menyesal. Karena ketika di dunia ternyata banyak bermaksiat, apalagi orang-orang kafir. Itu menyesal sekali. Maka jangan sampai kita lain menyesal. Yaitu apa? Ya kita gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu. Mampu di sini itu tidak sakit, sehat. Kan wa in kuntum mardha au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Tapi sakit juga bukan sembarang sakit. Ada yang terkilir atau pilek-pilek. Wah, aku pilek iki rasa poso. Mencari-cari alasan untuk tidak berpuasa. Menurut para ulama, sakit-sakit yang ringan ini tidak menghapus kewajibannya. Tetap wajib untuk berpuasa di hari itu. Kecuali kalau sakitnya itu sakit yang cukup berat. Mungkin dengan puasa mungkin bisa agak memperparah atau bisa memperlambat penyembuhan. Itu menurut para ulama, wa antasumu khairal lakum. Kalau kamu berpuasa lebih baik. Ya rada berat nyata, tapi itu lebih baik. Tapi kalau sakitnya itu membahayakan jiwa kita, itu menurut para ulama kita harus membatalkan puasa. Dalilnya apa? Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu. Kalau menurut medis, menurut dokter yang terpercaya bahwa penyakit kita itu kalau nekat puasa, Pak, Bu, kalau dengan penyakit seperti itu nekat puasa, ini secara medis itu sangat mungkin untuk sampai meninggal dunia. Berarti kalau sampai menyebabkan itu penyakit kita itu dengan memaksa puasa, berarti kita harus meninggalkan puasa itu. Wala taqtulu anfusakum. Nanti sehatkan dulu, kita ganti puasa itu di hari yang lainnya. Itu yang berkaitan dengan kemampuan. Termasuk di dalamnya al-mukim. Orang yang mukim itu wajib puasa. Mengapa? Safar itu ada keringanan. Tapi safar juga dibagi. Safar itu kalau safar ringan, umpamanya kita ke Jakarta tapi naik pesawat, naik mobil pribadi, mungkin ya berat tapi tidak begitu. Itu wa antasumu khairal lakum. Kalau kita masih mampu, berpuasa itu lebih baik. Tapi kalau sekali lagi perjalanannya sangat berat, juga bisa membahayakan nyawa kita, lah itu kita harus membatalkan puasa dan mengganti di hari yang lain. Jadi kalau tadi yang biasa kita itu mungkin ya wa antasumu khairul lakum. Kalau mencari keringanan boleh enggak? Boleh. Tapi wa antasumu khairul lakum. Yang kalau kita tetap berpuasa itu lebih baik. Meskipun dalam keadaan safar itu tadi. Itu syarat wajib. Masih ada 5 menit lagi. Kita maksimalkan. Rukun-rukun puasa. Rukun itu sesuatu yang harus ada dalam satu perbuatan. Dan kalau ditinggalkan, maka perbuatan itu dianggap tidak sah. Kalau ulama usul fikih itu ma yulzamu min adamihi al-adamu wala yulzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Itu syarat. Kalau tidak ada syarat,
maka tidak ada hukum. Tapi kalau ada syarat, bisa ada hukum, bisa tidak ada hukum. Itu santri-santri senior yang sudah SMA, itu sudah bisa memahami itu. Itu bagian dari apa itu hukum wadai. Hukum syar'i ada dua macam, hukum taklifi dan hukum wadai. Nah, itu terkait dengan hukum wadai. Jadi kalau kita melihat rukun, apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau rukun itu ada di dalam perbuatan, kalau syarat itu ada di luar perbuatan. Kalau rukun sholat ya membaca Al-Fatihah menurut jumhur ulama. Kalau syaratnya wudhu. Nah, wudhu itu di luar ibadah sholat. Tapi apa itu ruku, sujud itu berada di dalam perbuatan. Itulah yang membedakan rukun dan syarat. Dua-duanya menjadikan kalau ditinggalkan maka perbuatan itu dianggap tidak ada. Lalu rukun puasa apa? Para ulama juga berbeda. Karena Rasul tidak pernah menyebut rukun puasa ini tidak. Tapi para ulama itu antara 2 atau 3. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua menahan diri dari yang membatalkannya. Kalau ada yang menyebut yang ketiga al-waktu atau az-zaman, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini rukunnya berpuasa. Kalau 3 hal itu kita lakukan, maka puasa kita sudah sah. Tapi pertanyaan, niat. Niatnya setiap malam atau dirapel? Saya niat untuk 1 bulan. Kalau menurut ulama-ulama Malikiyah, itu berniat itu bisa dirapel di awal untuk 1 bulan. Beliau beristiad dengan menganalogikan atau mengkiaskan dengan sholat. Kita sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Niatnya berapa kali? Sekali di awal. Kan gitu toh? Maka Ramadan 1 bulan, niatnya di awal 1 kali. Menurut ulama Malikiyah boleh. Ya Allah, saya berniat untuk 1 bulan penuh berpuasa Ramadan. Cukup. Tapi menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, niat itu harus setiap malam. Karena ada satu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. La syama liman lam yujmi isyama minal lail. Tidak sah suatu puasa kalau tidak dikumpulkan niatnya itu sejak malam harinya. Maka berdasarkan hadis ini, jumhur ulama menyebut niat itu harus setiap malam. Dan analogi ulama Malikiyah tadi lemah. Di mana letak kelemahannya? Karena sholat itu kan tidak putus. Sholat zuhur 4 rakaat. Kalau kamu tahiyat akhir, kemudian kentut. Batal kan? Kamu berwudu. Sholat zuhur, apakah langsung tahiyat akhir? Tidak. Dimulai dari takbiratul ihram. Tapi yang namanya puasa itu setiap hari putus. Dengan berbuka itu kan puasa putus. Maka ketika mau memulai lagi, niat lagi. Kalau berbuka putus, niat lagi. Maka kalau tanggal 28 Ramadan umpamanya kita tidak bisa puasa, bukan nanti menggantinya 1 bulan lagi. Tidak, hanya hari yang kita tidak berpuasa saja kita akan mengganti. Artinya apa? Puasa itu terputus-putus. Maka setiap kita mau berpuasa, hendaknya kita berniat. Dan niatnya cukup di dalam hati. Dulu waktu saya kecil itu diajarkan sama mbah saya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhis sanati fardhu lillahi ta'ala niat ingsun. Diartikan itu. Sampai tahun iki. Tapi ternyata saya setelah belajar, Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Hadisnya enggak ada satupun Rasul mengajarkan. Maka dalam ibadah itu yang paling baik, yang paling persis dengan Rasulullah SAW. Maka cukup di dalam hati saja saya berpuasa. Dan cukup ketika masuk bulan waktu maghrib, itu kita berniat besok saya puasa lagi, itu sudah niat. Nanti kalau malam kita ingat tajdidun niat. Kalau kita sahur, kita sempat sahur, niat lagi. Pokoknya kita tajdid niat terus. Semakin dekat dengan kita puasa itu. Nah itu syukur-syukur kalau umpamanya kemalaman, semalam sudah berniat, nggak apa-apa. Sahurnya kita ketiduran, tapi saat tadi malam sebelum tidur, saya juga sudah berniat, besok akan berpuasa. Cukup di dalam hati saja. Besok saya puasa kembali. Itu sudah dengan niat yang ikhlas mencari ridha Allah, itu sudah berniat. Boleh nggak niatnya itu terlambat, jam-jam seminggu baru niat? Menurut para ulama, puasanya tidak sah. Harus dimulai dari malam hari. Tapi ada satu riwayat bahwa suatu saat Rasulullah itu bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, pagi ini kita ada makanan apa?" Saya tolong disediakan makanan. Tapi Aisyah mengatakan, "Wahai Rasul, kita nggak punya makanan hari ini.
Apa sabda Rasul? Idzan ana shaim. Ya sudah, kalau begitu saya puasa saja. Sehingga para ulama menyebut karena Rasul pernah niatnya puasa itu di pagi hari, maka niatnya terlambat tidak apa-apa. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat menurut jumhur ulama itu boleh tapi khusus untuk puasa sunnah. Mungkin Rasul, ya sudah kalau begitu ini hari apa ini Senin? Ya udah tak poso Senin Kemis wae. Atau ya sudah tak Daud wae mulai hari ini. Boleh dengan niat itu. Tapi kalau puasa Ramadan yang hukumnya wajib itu tidak boleh kecuali kalau niatnya sejak sebelum terbit matahari kita sudah berniat untuk berpuasa tersebut. Dan menurut para ulama, puasa sunnah pun itu juga dari terbit fajar sampai dia berniat itu juga tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau tadi habis maghrib, habis sholat subuh kita sudah satu cangkir uh, teh gitu. Begitu mau sarapan, bakne ora enek gitu ya. Wah itu tak poso ya? Tidak. Tadi udah sak cangkir kok. Tapi kalau dari sholat subuh sampai dia berniat di pagi hari itu memang tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak minum, tidak makan, isinya begitu. Tidak berhubungan suami istri begitu. Nah, itu monggo niat. Tapi kalau sudah ada yang membatalkan puasa, ya sudah tidak bisa berniat lagi untuk berpuasa di hari itu. Itu ternyata waktunya sudah habis. Ada yang disunahkan, ada yang dimakruhkan, ada yang membatalkan puasa. Itu harus kita pelajari sebelum datang Ramadan. Supaya apa? Nanti ketika datang Ramadan, kita mantap pemahaman kita dan mantap ibadah kita menjalani bulan Ramadan. Itulah hadirin hadirat sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan penyampaian saya tadi kita bisa mempersiapkan untuk optimalisasi kita beribadah di bulan Ramadan sehingga nanti ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan kita tidak banyak menyesalnya karena sudah cukup optimal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jaza atas penyampaiannya. Semoga sesuai mengamalkan yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat pada kita semua. Sebelum masuk ke cara yang keempat itu yang ketiga itu yang lain, akan ada informasi yang akan disampaikan oleh Direktur Pondok Pesantren Nurul Khair, Sulaib Darmawan. Caranya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Yang kami hormati Kyai Haji Salahuddin Sirizar LCMA, Mudir Ma'had Imam Syuhada, Mudir Ma'had Imam Syuhada. Dulu beliau adalah ustadz saya, kiai saya. Terus kemudian yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tipar, beserta Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tipar, beserta para jamaah, dan yang kami cintai santri-santri dan santriwati yang sekarang ada di Asrama Putri, yang insya Allah juga ikut mendengarkan tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa informasi sebelum nanti informasi cabang. Yang pertama, informasi Darul Khair akan kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah pondok di akhir-akhir bulan Maret mendapatkan wakaf mobil Nissan Evalia dari keluarga besar Haji Yusuf yang ada di Sukoharjo. Terus yang kedua ada wakaf dari Bu Nur Jannah dan Pak Sudibyo dari Jakarta. Beliau ini suami istri yang kemudian datang sebentar ke pesantren ini untuk melihat-lihat. Beliau kemudian berwakaf transfer ke rekening pesantren sebesar 75 juta untuk pengembangan pembangunan pesantren. Terus yang kemudian informasi yang ketiga, alhamdulillah kita sudah memulai untuk membuat Darul Khair official atau nanti berkembangnya akan menjadi Darul Khair TV yang saat ini studio masih berada kecil di belakang atau samping masjid yang berada di belakang.
buka puasa nanti akan ada tausiah dari seluruh ustadz. Jadi nanti kita jadwal ada ustadz-ustadz yang mungkin kita tunjuk untuk kemudian mengisi tausiah sebelum buka puasa. Dan nanti akan kita share ke grup WA di pimpinan cabang Muhammadiyah Lima. Yang selanjutnya Darul Khairmat atau Darul Khairmu, insya Allah besok akan kita launching jam 4 sore yang akan diresmikan oleh Direktur PT Surya Muhammadiyah, Surya Mandiri Muhammadiyah, yang akan datang ke sini dan disiarkan oleh TVmu, SMTV dan stasiun TV milik Muhammadiyah. Jadi harapannya nanti Bapak PCM dan Bapak pimpinan ranting yang kemudian nanti kita undang untuk bisa menghadiri acara peresmian Darul Khairmu atau Darul Khairmat yang insya Allah besok akan kita laksanakan jam 4 sore. Atas usaha dan perjuangan kita bersama, semoga pesantren ini berkembang dengan baik. Selanjutnya, alhamdulillah kemarin santri kita ada beberapa yang ikut lomba tingkat nasional. Tapi alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Ada salah satu santri kita yang kemudian juara 1 tingkat nasional, yaitu Hifdzul Hadis. Jadi yang mengadakan adalah Universitas Ahmad Dahlan tingkat nasional, diikuti oleh beberapa pondok pesantren dan sekolah madrasah tingkat nasional. Alhamdulillah santri kita atas nama Hafiz Mulyana mendapatkan juara 1 Hifdzul Hadis tingkat nasional. Perlu diketahui bahwa santri kita Hafiz ini sekarang sudah menyelesaikan hafalan hadis arba'in dan beberapa hadis yang lain. Jadi harapannya nanti ke depan semua santri bisa termotivasi dengan apa yang telah dicapai oleh Kak Hafiz, ya. Oleh karena itu pagi hari ini berkenaan dengan pengumuman ini, saya meminta kepada Ustaz Solahuddin Sirizal untuk menyampaikan hadiah yang disampaikan kepada Hafiz pada kesempatan pagi hari ini. Hafiz mana Hafiz? Ya, tafadhol. Hadiah ini adalah buku kumpulan hadis sahih yang harapannya nanti bisa dihafal. Semoga jadi ahli hadis. Pada Bapak pimpinan cabang untuk ikut berfoto setelah ini, moga Pak Isa. Dan penyertaan sertifikat serta uang hadiah dari UAD sebesar 1 juta rupiah kepada saudara Hafiz. Ya, foto bareng. Terima kasih kepada Ustaz Solahuddin dan Bapak Muhammad Isa. Selanjutnya kami informasikan terkait dengan jadwal kultum ya, waktu sholat taraweh atau sholat subuh. Jika takbir menghendaki untuk kemudian ustadz-ustadz kami diberi kesempatan untuk kemudian memberikan tausiah di kultum ba'da subuh atau ba'da isya, segera saja untuk mendaftar ke pesantren. Karena nanti akan kita data jumlah masjid berapa dan kemudian jumlah ustadz yang perlu kita sediakan berapa, dan nanti akan kita pilih beberapa santri yang memang akan kita tugaskan untuk mengisi tausiah atau bahkan mengisi kultum di sholat tarawih tersebut. Dan ini saja informasi dari pesantren. Minta tambahan doa semoga pesantren ini memberikan keberkahan untuk Persyarikatan Muhammadiyah di cabang
Muhammadiyah Lipar. Ini saja aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mungkin ada tambahan dari Bapak pimpinan cabang untuk menginformasikan informasi cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.